PDB dan inflasi dalam konteks ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Monica dengan NIM 22821200014. Dan saya Arya Syari dengan NIM 22821200020. Dan saya Sulistiawati dengan NIM 228212025. Ada King Kong makan terasi. Jangan demam, ayo simak presentasi kami. Yang pertama yaitu pengertian produk domestik bruto. PDB yaitu total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu yang singkat, biasanya setiap tahun. Ada dua cara untuk mengukur PDB. Yang pertama sebagai arus jadi dan yang kedua sebagai penghasilan dari input yang menghasilkan output. Pengertian PDB dalam konteks Islam. Salah satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah penggunaan parameter falah. Dalam Islam, PDB dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, prinsip yang diutamakan merupakan karakteristik pengambilan keputusan yang tidak hanya untuk individu, melainkan harus mendorong aktivitas ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan bersama sesuai dengan prinsip Islam. Cara yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat atau negara muslim dalam konteks ekonomi Islam yaitu dengan mengembangkan indikator Islam melalui zakat. Ada 4 faktor yang perlu diukur dengan menggunakan pendapatan nasional berbasis ekonomi Islam agar tingkat kebahagiaan dapat terlihat lebih jelas dan tanpa bias. Keempat hal tersebut adalah: yang pertama, pendapatan nasional harus mampu mengukur distribusi pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus mampu mengukur output di pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus mampu mengukur kesejahteraan ekonomi umat Islam. Dan yang terakhir, keempat, menghitung pendapatan nasional sebagai ukuran kesejahteraan nasional sebagai ukuran kesejahteraan sosial Islam. Keuntungan dan keterbatasan PDB. Yang pertama, menghitung PDB dan analisis kesejahteraan. Menghitung PDB akan memberikan gambaran singkat tentang tingkat kemakmuran suatu negara, membaginya dengan jumlah penduduknya. Yang kedua, menghitung masalah PDB dan jaminan sosial. Menghitung PDB dan PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Yang ketiga, dibandingkan PDB per kapita dan masalah produktivitas. Sampai batas tertentu, angka PDB per kapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Tujuan PDB dalam konteks Islam untuk mengukur nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencerminkan aspek keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan spiritual serta material masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu pengertian inflasi. Inflasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan yang kedua yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional merupakan kondisi di mana terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara umum dan terus-menerus. Sedangkan inflasi dalam perspektif ekonomi Islam tidak dikenal adanya inflasi karena mata uang yang digunakan berupa dinar dan dirham yang mempunyai nilai mata uang yang stabil. Adapun jenis-jenis inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu policy induced, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter. Yang kedua yaitu push inflation, yaitu disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya. Dan yang ketiga yaitu demand pull inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan. Dan yang keempat yaitu inertial inflation. Inflasi ini cenderung berkelanjutan pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Pada umumnya, penyebab terjadinya inflasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam APBN. Menurut Sukirno, berdasarkan sumber kenaikan harga, inflasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu inflasi tarikan permintaan, kedua inflasi desakan biaya, dan yang ketiga yaitu inflasi diimpor. Inflasi berdasarkan sebabnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu inflasi karena adanya permintaan total, sedangkan produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Dan yang kedua yaitu cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena turunnya produksi. Adapun inflasi berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu domestic inflation atau inflasi dalam negeri dan imported inflation atau inflasi dari luar negeri.
Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi sedang di antara 10% sampai 30% per tahun. Dan yang ketiga yaitu inflasi berat di antara 30% sampai 100% per tahun. Dan hyperinflasi yaitu tingkatannya di atas 100% per tahun. Dalam Islam, inflasi disebabkan oleh 3 keadaan. Yang pertama yaitu natural inflation disebabkan oleh sebab alamiah. Yang kedua yaitu human error inflation disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu emotional market, yaitu permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa akibat adanya isu-isu seperti hari besar, keagamaan, maupun budaya. Dampak inflasi yaitu yang pertama dampak positif. Dampak positif yaitu masyarakat mampu lebih selektif dalam mengkonsumsi. Adanya inflasi yang berkepanjangan pun mampu menumbuhkan industri kecil menjadi semakin tangguh dan dipercaya. Masyarakat tergerak untuk melakukan kegiatan produksi untuk mampu keluar dalam kondisi inflasi. Yang kedua, dampak negatif. Adanya kenaikan harga secara terus-menerus mengakibatkan perekonomian tidak normal. Banyak masyarakat yang akan menarik tabungan. Hal ini berdampak pada kekurangan dana bank dan rendahnya dana investasi. Adanya produksi yang mengambil kesempatan untuk mempermainkan harga pasar, distribusi yang tidak adil, dan lain-lain. Cara mengatasi masalah inflasi yaitu dalam perspektif ekonomi konvensional, dalam perspektif ekonomi Islam, dan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Strategi kebijakan pemulihan ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam menyelaraskan pembangunan ekonomi syariah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan. Penguatan kelembagaan pengembangan ekonomi syariah melalui penguasaan halal value chain atau RNH yang dilakukan secara end-to-end sehingga menghasilkan produk lokal yang berkualitas. Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan inklusivitas dan membuka peluang usaha baru yang lebih luas dan cepat, termasuk antar wilayah, lintas provinsi, dan antar negara. Jangan lupa Data